So guys, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya bersama teman-teman kelompok 6 kelas 11 IPS 3 akan membuat video tugas mata pelajaran sejarah wajib. Panandali. Wow, swastiastu. Untuk tugas kali ini, kami mendapatkan materi bab 4 mengenai latar belakang sebuah pemuda dan mencakup 3 bagian, yaitu 1. Politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Yang kedua, pers pembawa kemajuan. Dan yang ketiga, bangkitnya nasionalisme. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Gusti Ngurah Tadrena Talib Mendala, absen 2. Saya Imade Satria Kusuma Pranata, absen 11. Saya Iputu Gede Oga Saputra, absen 13. Saya Iwayan Edi Pramana Diananta, absen 18. Saya Kade Ariel Arenda Putra, absen 19. Saya Deputi Fitri Wainingsih, absen 30. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulainya. Yang pertama ada politik etis, merupakan pintu membuka pendidikan modern. Memasuki abad ke-20, pemerintahan kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Neerlandica. Selanjutnya sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintah mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut telah menimbulkan banyak perlawanan dari pihak bangsa Indonesia. Sayangnya perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme itu masih bersifat lingkup daerah atau wilayah tertentu. Sementara itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme barat. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hindia Belanda, yaitu C. Th. van Deventer. Ia membuat tulisan berjudul NRSG yang berisi bahwa pemerintahan Hindia Belanda telah eksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.S. Edinburgh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada era itu pula, muncul simbol baru, yaitu kemajuan. Di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya tren listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat sirat R.A. Kartini kepada sahabatnya R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Pengaruh pendidikan itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumi Putra yang memunculkan kesadaran golongan intelektual Bumi Putra itu disebut priayi baru, yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran nasional sebagai Bumi Putra di India dan bergerak bersama bangsa-bangsa. Pemerintahan kolonial Belanda juga membentuk Volksraad, Dewan Rakyat, yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. 2. Pers membawa kemajuan. Pada awal abad ke-20, para priayi baru menuangkan gagasannya melalui pers, yaitu media cetak, mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumi Putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Orang-orang yang pertama aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Hindu seperti H.C.O. Klockner Broughson dari Bintang Hindia, I.F. Wigger dari Bintang Baru, dan G. Francis dari Pemberitaan Betawi. Pada abad itu, penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam perkembangannya, kaum Bumi Putra juga mengambil bagian. Penerbit Bumi Putra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 adalah R.M. Tirto Adi Suryo, F.D.G. Pengemanan, dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya sebagai redaktur ilmu tani, kabar perniagaan, dan pewarta prijaji. Sementara itu, tokoh muda Dr. Abdul Rival yang baru datang dari Belanda menganjurkan para tokoh muda di India untuk membentuk sebuah organisasi. Ia selalu memuat tentang kemajuan dan dunia maju. Surat kabar seperti Medan Prija dan Puet Hindia mendorong kemajuan bagi pribumi, terutama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang bertransformasi menjadi Sarekat Islam atau SI. Di Sumatera, utusan Malaju dan Swinting Malaju menentang kolonialisme. Sementara, Suara Perempuan tahun 1918 menciptakan semangat kemerdekaan bagi perempuan. Pers Bumi Putra, seperti Harian Sinar Jadwa, memobilisasi pergerakan nasional dengan fokus pada pendidikan. The Express menjadi sorotan kolonial karena menyebarkan ide radikal. Dan Komite Bumi Putra tahun 1913 diprakarsai oleh tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan Abdul Muiz untuk mendukung peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Komite Bumi Putra mengkritik Belanda yang merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan, mencari dana dari rakyat. Suwardi Surjaningrat dan Cipto Mangunkusumo mengkritik tajam, ditangkap dan diasingkan. Jurnalis semangat memperjuangkan kebebasan pers, diadili dan dipenjara. Marco Kartodikromo kritik program Indi Wirbar, terutama Dewan Kota yang didominasi orang Eropa. 3. Bangkitnya nasionalisme. Paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme tumbuh subur di Indonesia pada awal abad ke-20 didorong oleh pelaksanaan politik etis dan peran media cetak. Kesadaran nasionalisme muncul sebagai antitesis terhadap kolonialisme Belanda, dipicu oleh peristiwa dunia dan gerakan nasionalis di Turki, Cina, India, dan Filipina. Kaum terpelajar memainkan peran kunci dalam mengubah strategi perjuangan menjadi diplomasi dan organisasi pergerakan nasional. Pada awal pergerakan kebangsaan muncul organisasi Budi Utomo (BU) yang bersifat sosio-kultural, didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Sutomo, Gunawan, dan rintisan Wahidi Sudirohusodo. Sarekat Islam lahir tahun 1911 dan awalnya merupakan Sarekat Dagang Islam. Indische Partit yang politis muncul pada tahun 1912 dengan pendiri 3 serangkai Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Dari sisi keagamaan, Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 oleh Ahmad Dahlan, berfokus pada sosial, pendidikan, dan keagamaan. Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mempertahankan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Peran Muhammadiyah dan NU dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Strategi keduanya mencakup amar makruf nahi munkar dan mempertahankan tradisi Islam. Organisasi nasionalis lainnya, Taman Siswa, didirikan pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantoro. Fokus pada memajukan pendidikan nasional dengan dasar kebudayaan asli Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI mengalami perkembangan dari Indische Vereniging menjadi Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI pada 1925. PI revolusioner dengan tujuan kemerdekaan Indonesia dan asas perjuangan non-kooperasi pada 4 Juli 1927
terbentuk Partai Nasionalis atau PNI dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, diresmikan di Bandung. PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno tumbuh pesat dan memiliki pengaruh besar. Partai Komunis Indonesia atau PKI lahir dari ISDV pada 1914 dan berkembang menjadi partai rakyat yang radikal dan sekuler. Di bidang pemuda, Trikoro Darmo didirikan pada 7 Mei 1915, sedangkan di organisasi kepanduan, Hizbul Watan atau HW berkembang dari Muhammadiyah. Organisasi wanita Putri Mardika dibentuk pada 1912 atas prakarsa Budi Utomo. Pentingnya saling kerjasama dan persatuan antar organisasi mendorong pemuda untuk mempersatukan berbagai organisasi dan partai di Indonesia. Kesemuanya berusaha untuk kemajuan dan pembebasan Indonesia dari penjajahan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih. Para Mesanti.